Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan juga nikmat Islam, nikmat istiqomah sehingga malam hari ini kita bisa berjumpa lagi Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mengikuti kajian bersama Ustadz Dr. Topan Setiadipura. Mungkin sebagai sebuah pengantar, saat pandemi ini kita sering mendengar istilah mengikuti protokol kesehatan. Dan itulah yang harus kita lakukan sekarang ini. Maka kita juga sebagai seorang muslim, kita juga wajib mengikuti protokol Allah. Dan salah satu ikhtiar kita untuk bisa mengikuti protokol Allah adalah dengan mengikuti kajian seperti kajian pada malam hari ini tentang kehormatan seorang muslim, bagaimana syahadat, sholat, dan zakat menjadi jaminan terjaganya darah dan harta seorang muslim, yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Topan Setiadipura selama kurang lebih satu jam ke depan, kemudian dilanjutkan dengan 30 menit tanya jawab. Baiklah, kita mulai. Silakan Mas Topan. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khair, Vektor pembukanya. Seperti biasa, insyaallah kita buka sharing makalahnya, tulisannya. Khair. Ya, alhamdulillah. Ikhwah dan akhwat sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita bisa lanjutkan kajian kita, kajian Arba'in An-Nawawiyah atau Al-Arba'un An-Nawawiyah yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan seperti yang disebutkan di antara, insyaallah ini berangkat dari semangat kita untuk mempelajari dinul Islam, untuk memahami dinul Islam insyaallah, memahami kalamullah, kalam Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui penjelasan atau syarah dari ulama kita, ya. Dan kita pilih secara khusus kajian kali ini dari buku Arba'in An-Nawawi dan juga atau Al-Arba'un, ya lebih tepatnya, An-Nawawi, yang juga disyarah atau kita ambil bacaan utama kita syarah dari penulis sendiri. Kali ini atau sebelum kali ini kita sekedar mengingat, pekan lalu alhamdulillah kita belajar tentang adinun nasihah, ya, tentang bahwa agama itu sebagai nasihat, ya. Di antaranya adalah nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dalam 2 pekan ini, ya, dari pertemuan kemarin sampai sekarang, kita mengalami banyak kejadian yang menarik, ya, di dunia internasional, ya, khususnya apa yang terjadi di Prancis, ya. Maka semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk bisa memberi nasihat kepada Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan apa yang kita fahami, ya. Mas. Jadi kembali semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk membela ajaran Islam, membela Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, ya. Tentu yang pertama perlu kita introspeksi adalah apa yang kita rasakan dalam diri kita, dalam hati kita ketika Nabi kita Muhammad SAW hina, ya. Ini mungkin introspeksi personal yang perlu kita lakukan, dan kita perlu hati-hati kalau ternyata tidak ada rasa jengkel atau rasa, ini terlepas dari sikap, tapi ketika tidak ada rasa jengkel ini yang mungkin kita perlu hati-hati dan mengecek, dan mungkin perlu mengulang sirah Nabi kita Muhammad SAW, keagungan beliau,
ya sebagai Rasul Allah SWT yang dipilih oleh Allah SWT. Setelah itu ya, kita lihat apa yang bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan kita, ya. Dan secara umum tampaknya juga ya, secara jujur kaum muslimin perlu mengakui bagaimana kita perlu mengupgrade kekuatan kita, ya. Karena ternyata yang kita lakukan hanya lemah, meskipun insya Allah ada yang bisa dilakukan, tetapi harus diakui banyak hal yang lebih baik bisa kita kerjakan seandainya kita lebih kuat. Karena kita selalu pada posisi konsumen, ya. Jadi selalu kita sekarang insya Allah semoga tetap menjadi pahala bagi yang melakukannya, dan kita yang memilih melakukan itu dengan niat membela Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dari sisi introspeksi, begitupun dalam sejarahnya, ya, selalu ceritanya adalah menghentikan pasokan, ya. Jadi boikot itu lebih kepada menghentikan pasokan apa yang mereka perlukan dari kita. Tapi sekarang ada perihal ya insya Allah bermanfaat, tetapi kita hanya ingin melihat sisi yang seandainya malah kita bisa sebaliknya, kita hentikan dan itu bisa menjadi cara kita membela Nabi kita Muhammad SAW. Ini secara umum saja mengingatkan nasihat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tadi di antara ajaran Islam mengajarkan kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkan kekuatan, ya. Tentu kekuatan utama adalah mengenal dinul Islam sendiri, ya, mengenal ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini insya Allah kita bahas hadis ke-8, ya. Judulnya dalam beberapa buku disebutnya hurmatu damil muslim wa mali, kehormatan darah dan harta seorang. Ya, hanya kali ini secara judul ana coba sedikit rubah, hurmatul muslim, kehormatan seorang muslim, mencakup di dalamnya tadi darahnya dan juga darah dan juga hartanya, tapi juga mencakup di situ insya Allah ditambahkan wa hurmatu dinil Islam, kehormatan dinul Islam sendiri. Ada beberapa hal yang sering menjadi syubhat dari hadis ini, kita coba luruskan, dan sebaliknya kita coba melihat keagungan dari ajaran Islam itu sendiri. Masuk di matan hadis, ya. Hadis ini ya disebutkan an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, ya. Tentu sebenarnya kita pahami sanadnya bersambung terus sampai akhirnya sampai kepada penulis sendiri yaitu Imam Nawawi rahimahullah, tapi beliau potong hanya mengambil sahabat ini. Jadi periwayat kita dari sahabat adalah Ibnu Umar, ya. Dan masyhur tentunya yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Umar, ya, seorang sahabat muda, ya, seorang sahabat muda, putra dari sahabat yang agung Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan putranya sendiri adalah seorang sahabat yang juga memiliki kontribusi besar dalam dunia Islam, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya. Anhuma ini kembali karena bapaknya adalah juga seorang sahabatnya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, perintahnya umirtu an uqatilan nas, umirtu saya diperintah, ya, an uqatilan nas untuk memerangi manusia. Di sini saya diperintah, tentu dihilangkan fa'ilnya yang memerintahnya yaitu Allah SWT. Ya, dan para ulama menjelaskan ini bahwa memang ketika ada pernyataan dari Nabi kita SAW diperintah, maka satu-satunya kemungkinan yaitu Allah SWT yang memerintahnya, ya. Sehingga lafaz umirtu ini yang dimaksud adalah Allah SWT yang memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW. Perintahnya apa? Ya, tugasnya apa? An uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Nah, ini lafaz yang mungkin nanti kita coba elaborasi, ya. An uqatilan nas, memerangi manusia, hatta hingga yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka bisa bersaksi la ilaha illallah, ya, menerima kalimat la ilaha illallah dan akhirnya
mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Wa yuqimus shalah, mereka juga bisa menegakkan salat, ya. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Ya, jadi 3 ini. Uqatilan nas, untuk memerangi manusia hingga mereka melakukan 3 hal: mengikrarkan syahadat, 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat. Faida fa'alu dzalik, jika mereka telah mengerjakan itu, ya, asamu minni, maka terjagalah, ya, dari aku, yaitu dari Nabi Muhammad SAW, dan dari tuntutan agama Islam, dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah darah mereka dan juga harta mereka, ya. Illa, kecuali bihaqqil Islam, kecuali karena hak Islam, ya, karena aturan-aturan yang ada dalam ajaran Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan hisab mereka, perhitungan amal mereka, 'ala Allah ta'ala. Jadi hisab terhadap syahadatnya, hisab terhadap salatnya, hisab terhadap zakatnya, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kembali hadisnya, insyaallah termasuk hadis yang pendeknya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak al-Islam, wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sekilas di sini di catatan kaki tadi kita sebutkan, ya, bahwasanya sebagian para asatid dan para ulama kontemporer sekarang, ya, menekankan bahwasanya lafadznya adalah umirtu an uqatila, ya, memerangi. Ya. Jadi lafadznya bukan umirtu an aqtula, saya diperintah untuk membunuh. Ya. Aqtula, akar katanya sama, ya, qaf ta lam, tapi ada qatala dan ada al-qatl, pembunuhan dan membunuh. Artinya sehingga sebagian memaknai uqatil itu bisa lebih umum maknanya, memerangi dalam makna yang lebih umum, ya. Sebagian memaknai seperti itu. Jadi peperangan yang maknanya lebih umum. Bahkan sebagian ustadz dan juga ulama kontemporer saat ini meluaskan maknanya sampai termasuk perang dalam makna yang lebih umumnya, seperti Ghazul Fikri dan lain sebagainya, perang pemikiran, perang media dan lain sebagainya. Dan itu satu. Lalu kalaupun tetap dimaknai uqatil dalam makna peperangan, betul-betul perang, ya, perang dalam makna yang khusus yaitu peperangan, maka objeknya ini yang menjadi sempit. Jadi annasnya, manusia yang diperanginya, nanti kita akan jelaskan di bawah sebenarnya, tapi di depan kita beri reminder, catatan. Annasnya di sini bukan berarti manusia secara umum, seakan-akan umat muslim kerjanya memerangi setiap orang. Tapi annas di sini ketika uqatilnya dimaknai sebagai perang dalam makna berperang dengan senjata, ya, maka annas di situ hanyalah khusus kepada kafir harbi, ya, orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Nanti atau memerangi juga kaum muslimin. Nanti ada penjelasannya di bagian bawah. Khair. Masuk ke syarah yang dipaparkan oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan qaulu sallallahu alaihi wasallam umirtu ila akhir, ya, sampai akhirnya, fihi dalilun ala anna mutlaqal amri wa sighatahu tadullu. Maka umirtu di sini, maka apa yang datang setelahnya, ya, dari keumuman perintah, ya, mutlaqal amr, bentuk umumnya perintah, ya, dan sighah dalam hadis ini bentukannya menunjukkan alal wujub, jadi kewajiban dari Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan tentu juga kepada umatnya, kepada kita sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kembali aturan umumnya dalam ajaran Islam, al-wujub atau kewajiban itu tetap
sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah SWT mastata'tum, ya, sesuai dengan kemampuan. Karena kita akan dihisab sesuai dengan apa yang bisa kita kerjakan. Ini bisa bernada halus atau bisa juga bernada peringatan. Karena bisa jadi kita merasa harus berbuat besar tapi memang tidak mampu. Tapi sisi lain bisa juga kita belum melakukan apa-apa, padahal sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengenalkan atau menyebarkan nilai-nilai Islam. Ya. Jadi ini bagian pertama. Lalu bagian kedua, paragraf kedua, Imam Nawawi menyampaikan qaulu sallallahu alaihi wasallam, pernyataan Nabi kita sallam, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ya. Lanjutan dari hadisnya tadi, jika mereka telah melaksanakan yang tiga tadi, ya, maka terjagalah darah dan harta mereka. Maka Imam Nawawi kembali menyampaikan pertanyaan, fa in kila, jika ditanyakan atau dikatakan, fasaumu min arkanil Islam wa kadzalikal hajj. Ya. Saum dan haji termasuk rukun Islam, begitu juga saum termasuk rukun Islam, begitu juga haji. Ya. Tetapi walam yudhkarhuma, tetapi tidak disebutkan, atau walam yudhkarhuma, atau Nabi SAW tidak menyebutkan dua, hanya tiga saja dari rukun Islam. Jadi sebelumnya kita belajar bangunan Islam, ya, ada 5 tiang dari bangunan Islam, yang dari rukun Islam. Lalu mengapa kok di sini hanya 3? Ya. Fajawabuhu, ini jawabannya, an-nasaum la yuqatalul insan alaih. Ya. Jadi manusia jadi seakan menerangkan memang beda. Jadi yang saum itu manusia meninggalkannya maka tidak sampai dibunuh. Ya. Tentu kita tidak mengatakan itu tidak apa-apa. Tentu itu berdosa. Ya. Seorang manusia Muslim yang mampu untuk saum lalu dia meninggalkannya maka dia berdosa. Ya. Tetapi tidak sampai dia diperangi. Ya. Wal hajj, begitupun juga hajj alat tarakhi, ya, jadi sesuai dengan kemampuan dia, ya, haji, ya, fala yuqatal alaih, dan juga tidak diperangi. Ya. Wa inna ma dzakara Rasulullah sallallahu hadhihi thalatha li'annahu yuqatalu ala tarkiha. Jadi 3 ini memang disebutkan oleh Nabi kita SAW secara khusus, ya, karena memang ketika ditinggalkan maka orang tersebut, ya, bukan hanya orang yang di luar Islam, ya, yang kafir harbi tadi, bahkan seorang Muslim, ya, ketika dia meninggalkan ini, ya, Muslim tapi meninggalkan ini, ya, bahkan, ya, maka dia berhak istilahnya, dia yuqatal, diperangi ala tarkiha, karena meninggalkan 3 hal ini. Ya, dan sejarah Islam nanti kita sebutkan memberikan contoh yang jelas tentang hal ini. Walihada lam yadhkur as-saum wal hajj. Oleh karena itu kita dapati juga Nabi kita SAW tidak menyebutkan saum dan hajj li Mu'adz, kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hina ba'athahu ilal Yaman, ketika mengutus Mu'adz untuk berdakwah ke Yaman. Jadi sahabat Mu'adz diutus oleh Nabi kita SAW untuk berdakwah ke Yaman, ya. Dan kita lihat nanti ada hadisnya bagaimana pesan Nabi kita SAW kepada Mu'adz. Bal dzakara hadhihi tsalatsa khassa. Tetapi Nabi kita SAW menyebutkan 3 hal ini. Ya, maka ini menambah lebih detail tentang rukun Islam yang kita pelajari. Ada rukun Islam, tentu kita tahu yang paling penting adalah syahadat. Tapi setelah syahadat ada 3 hal yang juga menjadi penting, yaitu syahadat, sholat, dan zakat. Mengapa? Karena meninggalkan hal ini sampai dia berhak untuk diperangi oleh karena berhak untuk diperangi khususnya oleh pimpinan kaum muslimin. Seperti nanti kita lihat dalam kisah Abu Bakar yang memerangi kaum yang menolak untuk membayar zakat. Ya. Kaum yang menolak untuk membayar zakat ternyata dari ilmu yang difahami oleh Abu Bakar, dan alhamdulillah sekarang menjadi kesepakatan kaum muslimin, ya, kesepakatan para ulama kita bahwa memang seperti itu, ya.
ketika ada suatu kaum yang sepakat untuk meninggalkan ibadah zakat, tidak menunaikan zakat, maka mereka atau berhak diperangi. Tapi tentu juga istilah diperangi ini tidak serta-merta misalnya teman-teman yang bergabung dalam kajian malam ini lalu besoknya memerangi mereka, ya, atau teman-teman dalam kelompok kajian tertentu memerangi mereka, organisasi tertentu tahu-tahu memerangi mereka, ya, ketika dimaknai perang dalam makna khusus perang dengan senjata. Tentu tidak seperti itu. Lafaz-lafaz perang dalam nas Islam umumnya adalah peperangan yang dikomando oleh pimpinan negara, jadi oleh pimpinan dari kaum muslimin. Jadi tidak seenaknya semua orang bisa memulai peperangan, ya. Dan dalam kisahnya nanti memang dipimpin oleh Abu Bakar sebagai khalifah saat itu. Mas termute, Mas Tawan. Ya, sengaja. Sebentar, afwan. Makasih ya, Victor. Ya, ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi, jadi mengajarkan kepada kita memang beda gitu. Jadi kalau orang nanya kenapa kok tidak disebut 5, memang beda. Jadi yang 3 ini lebih spesial dari yang 2 setelahnya, saum dan zakat. Dari sisi ketika dia ditinggalkan, maka yuqatal, diperangi. Ya. Sebelum masuk ke sana, ya kita coba ambil juga ini di luar syarahnya Imam Nawawi, tapi beliau mengisyaratkan ini tadi hadis tentang pesan Nabi kita Muhammad SAW kepada Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Ya. Nabi selalu memesankan, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Jadi kamu, wahai Mu'ad bin Jabal, akan dakwah ke Yaman dan akan mendatangi orang-orang ahlul kitab. Maka pesan beliau, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka jadikanlah hal pertama, ya, yang kamu dakwahkan kepada mereka, ma tad'uuhum, yang kamu ajak kepada mereka adalah kepada syahadat, persaksian, ya, ikrar, dan tentu juga kepada pemahaman tentang syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad SAW adalah Rasulullah, ya. Dan wa fi riwayat, dalam riwayat lain, ila ayyuwahidullah, kepada tauhidillah. Jadi agenda dakwah yang dipesankan oleh Nabi kita SAW kepada Mu'ad, dan ini jadi pelajaran kita dalam mendakwahkan Islam. Agenda pertama dan utama adalah mengajak mereka kepada kalimat syahadat, ya, Allah ilaha illallah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Fa inhum ata'u bidzalik, kalau mereka mentaati kamu akan hal tersebut, jadi mereka menerima dan mau bersyahadat, maka masuk ke agenda selanjutnya. Fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 salawat fi kulli yaumin wa lailah. Bahwasanya Allah SWT, ya, yang telah difahami tadi sebagai satu-satunya ilah, la ilaha illallah, qad farada alaihim, telah mewajibkan kepada mereka 5 salawat, 5 salat, ya, fi kulli yaumin wa lailah, dalam setiap hari. Jadi dalam sehari semalam ada 5 salat. Jadi ini agenda yang menunjukkan begitu pentingnya, ya, setelah syahadat adalah memahami kewajiban salat dan tentu mengamalkannya. Ya. Dan ini kalau kita lihat tadi istilah Victor, moderator, protokol, ya. Ini boleh dibilang protokol utama dari Allah SWT. Ya, setelah paham syahadat, maka protokol selanjutnya, ya, kalau kita lihat handphone atau alat elektronik, yang harus diinstal adalah pemahaman tentang kewajiban sholat dan melaksanakan sholat itu sendiri. Dan itu yang akan menjaga kita, membuat kita lebih bisa semakin dekat kepada Allah dan bisa sesuai dengan fitrah kita yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali ini menekankan agenda-agenda dakwah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan dari sisi lain, ya, secara internal agenda prioritas kita. Ya. Jadi syahadat ini prioritas kita, termasuk juga sholat. Artinya pengagungan kita kepada sholat yang 5 waktu ini pun tetap perlu kita jaga. Karena sesuatu yang rutin kadang-kadang kita anggap sepele, ya, kita anggap remeh. Kita kadang mengagungkan amalan yang besar dan sekali-sekali, tapi yang rutin padahal ini adalah hal yang wajib, ya. Dan tadi agenda kedua ini perlu
diperhatikan dan perlu kita betul-betul manfaatkan momentum itu sebagai cara kita dekat taqarrub kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, fa'inhum ata'u laka bidzalik, dan kalaupun mereka menerima dan mentaati agenda yang kedua tadi untuk salat, fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Jadi setelah salat yang cenderung bersifat personal pribadi, maka agenda selanjutnya adalah mengabarkan kepada mereka, mendakwahkan kepada mereka bahwasanya Rabb mereka, ilah mereka Allah qad farada alaihim, telah mewajibkan mereka sedekah tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Ya, Masya Allah ya. Agenda 2 dan ketiga ini terlihat loncatannya lumayan besar, lebih jelas. Artinya hal-hal yang sifatnya personal, agenda ketiga sudah langsung bicara hal-hal yang bisa sih personal, tapi sudah dalam konteks sosial, dalam konteks kemasyarakatan, sehingga ada yang kaya, ada yang miskin, dan yang kaya kemudian harus memberikan sedekahnya. Lafadznya sedekah, tetapi ada yang wajib dari harta mereka diberikan kepada fuqara, kepada yang miskin, yaitu zakat. Tentu zakat yang dimaksud adalah zakat yang wajib. Yang tidak wajib ya tidak boleh dianggap wajibnya. Yang wajib ya zakat mal, yang kembali juga ada aturan-aturannya, ya, ada aturan-aturannya. Fa inhum ata'u laka bidzalik, ketika mereka juga mentaati engkau akan hal tersebut, ya Mu'adz, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Ya, dan Masya Allah, kembali kita tambahkan dalam judul yaitu hurmatu dinil Islam, selain kehormatan darah dan juga harta kaum muslimin, ya, karena ketika kita mempelajari nas-nas terkait hal ini, kita lihat begitu mulianya ajaran Islam, ya. Fa'inhum, atau ketika ditaati, maka pesan Nabi kita SAW, hati-hatilah terhadap harta mereka. Jadi jauhkanlah dirimu dari mengambil harta terbaik mereka. Wattaqi da'watal mazlum, berhati-hatilah terhadap doanya orang-orang yang dizolimi. Jadi sekarang Rasulullah mengingatkan, jangan sampai zalim, jangan sampai mengambil sesuatu yang bukan hak kamu, ya. Umumnya 3 hal utama, yaitu masalah yang diambil adalah masalah harta, masalah darah, dan juga yang penting yang ketiga disebutkan Nabi SAW dalam khutbah wada'nya adalah masalah kehormatan. Kehormatan artinya seseorang itu bisa kita sakiti karena dilukai, karena diambil hartanya, atau diambil kehormatannya, artinya kita ejek dia, kita hilangkan nama baiknya. Itu 3 hal yang kita perlu hati-hati. Dan Mu'adz diingatkan, wattaqi da'watal mazlum, hati-hati terhadap doanya orang-orang yang dizalimi. Artinya hati-hati jangan sampai menzalimi orang lain. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena tidak ada hijab antara doa orang yang dizalimi tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di antara doa yang makbul, ya. Dan ini di antara yang perlu kita hati-hati ketika kita terjatuh ke dalam kezaliman, ya. Jadi kembali bagaimana Nabi SAW memberikan agenda-agenda dakwah kepada Mu'adz, ya. Hadisnya sahih insyaallah, ya. Dan ini memberi pelajaran kepada kita tentang karakter dinul Islam itu sendiri, ya. Dan masuk kembali ke tema kita yang tadi diagendakan 3, ini menunjukkan memang penting 3 hal tadinya, yaitu kalimat syahadat, salat, dan zakat. Imam Nawawi melanjutkan, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi kita sallam dalam melanjutkan ayatnya, Islam, kecuali dengan hak Islam, ya. Fa min haqqil Islam, di antara hak Islam adalah fi'lul wajibat, adalah mengerjakan hal-hal yang wajib. Faman tarakal wajibat, maka barang siapa yang meninggalkan kewajiban, jaza qitaluh, ya, maka bisa jadi dibolehkan memerangi mereka. Jadi tadi karena 3 hal pokok, yaitu meninggalkan syahadat,
ya, syahadat, salat dan juga zakat, dan di bawah disebutkan illa bihaqil Islam, kecuali karena hak-hak keislaman, ya, yaitu ketika dia juga beberapa hal yang wajib, ya, beberapa hal yang wajib, ya, lalu dia tinggalkan atau dia mengerjakan hal-hal yang dilarang. Jadi masuk juga maknanya dia mengerjakan hal-hal yang dilarang. Misalnya di sini, ya, misalnya kalbugot, ya, orang yang memberontak, ya, orang yang memberontak kepada kepemimpinan Islam, maka gara-gara tindakannya tersebut, ya, yang melampaui aturan Islamnya, melewati aturan Islam, tidak sesuai dengan aturan Islam, maka dia berhak juga atau boleh untuk diambil darahnya, diambil hartanya, atau bahkan bila hal menuntut hal tersebut bisa jadi juga dibunuh, ya. Wa qita'ut thariq, ya, secara harfiah adalah pemotong jalan, ya, istilah kita sekarang tukang begal, ya, orang yang merampok, ya. Wasail juga orang yang merampok. Wa mani'az zakat, orang yang menolak atau menunaikan zakat. Wa mani'az zakat. Ini yang dicontohkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, jadi orang-orang yang disebutkan ini ketika mereka melakukan kejahatan, maka tentu di antara prinsip Islam adalah menegakkan keadilan, ya. Nah, ketika proses penegakan keadilan itu menuntut terjadinya pertumpahan darah, ada yang menumpahkan darah mereka, maka itu dibolehkan oleh syariat. Gara-gara apa? Karena mereka yang terjatuh ke dalam kesalahan yang tadi, yang diistilahkan diwakili dengan lafaz dalam hadis illa bihaqqil Islam, kecuali karena hak Islam. Lanjut yang mulai melanjutkan wa mani az-zakah, ya, meninggalkan zakat atau menolak memberikan zakat. Lebih wa mumtani' min badlihil ma lil muttarib, dia tidak mau, ya, menolak untuk memberikan air kepada orang yang membutuhkan dan juga kepada hewan ternak yang muhtaram. Jadi hewan ternak yang ya, yang biasa kita terima dalam, ya, seperti hewan ternak yang biasa kita kenal, ya, muhtaram. Ya. Maka orang seperti ini juga berhak untuk yuqatal, ya. Kembali ketika agama Islam mencoba menegakkan keadilan terhadap orang tersebut. Jadi dia punya air tetapi dia tidak mau ngasih, maka agama ini bisa memaksa, ya, agar dia memberikan apa yang dia punya tersebut lil muttar, kepada orang yang memang memerlukan. Ketika itu menuntut harus mengambil darahnya atau yang melukainya, maka tidak mengapa, ya. Wal jani, dan orang yang artinya pelaku aniaya, pelaku kejahatan. Wal mumtani' min qada'id daini, dan orang yang juga menolak untuk menunaikan hutangnya ma'al qudrah. Jadi dia bisa tetapi dia menolak untuk membayarkan hutangnya, ya. Dan ini pun kembali syariat kita menjamin agar orang yang berhak, yaitu orang yang menghutang, ya, syariat harus menjamin dia bisa mendapatkan haknya. Sehingga syariat harus menjaminkan dia membayar hutangnya. Ketika keadilan itu ditegakkan, bisa jadi terpaksa, ya, gara-gara ketidakmauan dia tadi, terpaksa darahnya mungkin ditumpahkan, ya, atau bahkan sampai level dia bisa jadi terbunuh dalam proses penegakan keadilan tersebut, ya. Dan ini Nabi kita SAW dalam sirah beliau, termasuk hal yang beliau banggakan, ya, di antara apa yang beliau lakukan sebelumnya ketika beliau masih muda, ya, adalah terkait dengan penegakan keadilan, ya, yaitu saat itu, ya, ada orang yang datang ke Mekah, ya, lalu orang Quraisy, ya, mengambil barangnya. Nah, agak lupa detailnya, apakah meminjam atau membeli barangnya, tetapi dia menjanjikan akan membayar setelah beberapa saat, atau bahkan setelah menunaikan haji kalau tidak salah. Tapi setelah itu tidak membayar. Setelah itu tidak membayar, ditagih tidak membayar, ya, padahal dia mampu. Maka akhirnya lemah ini, mungkin sekarang istilahnya demo, ya. Demo di saat itu dengan cara dia melantunkan syair yang di jalanan Mekah saat itu, yang menunjukkan dia dizalimi, dan dia
mengejek dengan halus kehormatan bangsa Quraisy, bangsa Arab. Ya, seakan-akan mengatakan, bukankah Anda orang terhormat? Mengapa Anda, ini istilah aja, mengapa Anda bilang akan beli, sudah mengambil tetapi tidak membayarnya? Ya. Karena itu kan hal yang secara umum saja, hal yang sangat tidak terhormat. Maka akhirnya orang Makkah berkumpul dan mereka mengadakan kesepakatan ya, untuk tegaknya hal-hal seperti itu di Mekah. Dan saat itu Nabi kita SAW belum masuk Islam, tapi beliau termasuk pemuda yang ikut dalam menegakkan perjanjian tersebut. Ya. Kembali poinnya adalah ketika keadilan itu tidak terjadi karena adanya orang yang bermaksiat, maka agama Islam, agama ini harus menegakkan keadilan tersebut. Dan gara-gara itu bisa jadi ada orang yang harus diambil terluka, ya, hilang haknya tadi. Padahal harusnya darahnya terjaga, tapi itu menjadi batal karena apa yang dia lakukan. Wazani muhson, juga termasuk zani, orang pezina yang muhson, orang pezina yang telah menikah. Maka dalam hukum Islam dia hukumnya di rajam, ya. Dia hukumnya di rajam. Kembali dia muslim gara-gara kelakuannya, ya, bihaqqil Islam, maka dia berhak untuk dirajam. Ya, kembali tidak serta-merta semua orang bisa merajam tentunya. Ada aturannya, ya. Hukum rajam itu tegak ketika ada ya kembali negara lah atau pemerintahan lah yang melaksanakan itu, mengeksekusi. Dan bahkan Imam Nawawi menyebutkan watarakal jum'ah wal wudu, orang yang meninggalkan Jumat dan juga wudu. Ya, artinya orang yang mana utamanya adalah orang yang mengingkari kewajiban Jumat dan juga kewajiban wudu. Mengingkari orang yang artinya orang yang mengingkari wajibnya ibadah Jumat yang merupakan syiar Islam dan juga wajibnya ibadah wudu. Ya. Di sini Anda tuliskan sebagian bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam sejarah Islam yang menegakkan bagaimana zakat itu memang harus diberikan. Ketika ada suatu kaum, setelah Nabi kita SAW meninggal, sebelumnya orang-orang membayar zakat kepada Nabi kita SAW. Orang yang masuk Islam membayar zakat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi ketika berganti kepemimpinan menjadi Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, maka sebagian, ya, sebuah kaum, ya, atau kabilah, mereka di sebuah daerah mereka sepakat untuk tidak memberikan lagi, tidak melanjutkan pemberian zakat mereka. Maka Abu Bakar memerangi mereka. Ya. Nanti bisa insya Allah mudah kita cari hadis kisahnya secara umum. Bahkan terjadi diskusi antara Abu Bakar dan sahabat mulia lainnya yaitu Umar ibn Khattab. Ya. Diskusi, ya, di satu sisi dalam kasus ini Umar termasuk yang berpendapat mengapa diperangi, ya. Mengapa diperangi? Umar merasa itu sampai perlu diperangi. Tetapi Abu Bakar tetap yakin dan meyakinkan Umar radhiyallahu anhu, dan akhirnya Umar pun berlapang dada merasa betul itu memang harus diperangi. Dan sekarang para ulama sekarang tentunya apa yang dipahami atau diambil saat itu menjadi kesepakatan bahwa memang orang yang meninggalkan zakat, ya, dari nas-nas lainnya itu harus diperangi, ya, kembali oleh pemimpin kaum muslimin. Ya, artinya jangan sampai Bapak Ibu suatu saat ini, maaf ini tadi beberapa saat sebelum Anda sempat ambil saja sedikit teksnya dari website tertentu. Artinya jangan sampai Bapak Ibu nanti menjadi petugas zakat, ambil zakat, ya, di masjidnya, lalu kalau ada orang yang tidak mau memberi zakatnya maka diperangi. Tidak seperti itu pelaksanaannya. Ada pemerintah atau pimpinan kaum muslim. Fafitilkal ahwal, maka dalam keadaan seperti itu yubahu, menjadi mubah atau boleh qatluhu wa qitaluhu, membunuhnya dan memeranginya. Ya. Boleh, ya, artinya gara-gara apa yang mereka lakukan. Kembali di sini Imam Nawawi juga memberikan yang kita sebutkan tadi dua lafaz yang beda, ya, al-qatlu dan al-qital, ya. Membunuhnya atau memeranginya. Ya. Wa kadzalika law tarakal jamaah, ya. Begitupun ini kembali Imam Nawawi menambahkan apa yang menjadi pendapat beliau, seseorang yang meninggalkan jamaah, artinya sholat jamaah maksudnya,
Wa qulna innaha fardu ainin, dan kita menganggap, itu Imam Nawawi menganggap itu adalah fardu ain au kifayah atau kifayah. Nah, di sini tidak terlalu jelas, tapi secara umum beliau menyebutkan kemungkinan dua hukum tersebut, fardu ain atau juga fardu kifayah. Dan tentu ini diantara dasarnya adalah mengapa bisa sampai berpendapat seperti itu adalah hadis Nabi kita Muhammad SAW yang suatu saat selesai sholat jamaah lalu beliau mengatakan seandainya memungkinkan beliau meninggalkan jamaah, maka beliau akan mendatangi rumah orang-orang yang tidak hadir jamaah ya, dan membakar rumah mereka. Artinya itulah bentuk memerangi dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi kembali itu satu hadis ya. Kita yang paling aman adalah mengikut simpulan dari para ulama yang mengumpulkan berbagai hadis. Di sini Imam Nawawi saja tetap memberikan dua kemungkinan itu, fardu ain atau kifayah. Fardu ain atau fardu kifayah. Artinya di daerah tersebut ini minimnya adalah ditegakkan jamaah. Jadi jangan sampai ada sebuah misalnya komplek besar ya, tapi tidak ada jamaah di situ, tidak ada jamaah sholat di situ. Ya. Itu maksudnya fardu kifayah. Dan ini saja sebenarnya kalau kita lihat di daerah misalnya di Indonesia ini satu hal yang mungkin perlu kita coba cek dan evaluasi. Jangan-jangan ada daerah yang di situ tidak ada sholat jamaahnya, ya, tidak ada sholat jamaahnya. Selanjutnya, dan ini paragraf terakhir dari Imam Nawawi, qaulu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah SAW, wa hisabuhum 'ala Allah. Dan hisab mereka ketika mereka telah melakukan semua itu, perhitungannya, ya penilaian terhadap apa yang mereka lakukan diserahkan kepada Allah SWT. Yakni man ata, barang yang datang bi syahadatain, dengan dua kalimat syahadat, wa aqama shalah, dan dia juga menegakkan salat, wa ata zakat, dan dia menunaikan zakat, maka menjadi terjagalah darah dan harta mereka. Ya. Summa in kana fa'ala dzalika bi niyatin khalisah salihah. Kalau dia mengamalkan tiga hal tersebut dengan niat yang khalisah, dengan niat yang ikhlas dan baik, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang yang mukmin yang insya Allah dibalas karena keimanannya tersebut. Ya. Wa in kana fa'alahu taqiyatan wa khaufan minas saif. Dia melakukannya tidak benar-benar karena ibadah kepada Allah SWT, karena niat yang benar, tetapi taqiyatan. Taqiyah artinya berpura-pura ya. Taqiyah, dia hanya pura-pura saja. Ya. Dan karena takut dari senjata. Ya, kal munafik, seperti orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik per definisinya dia sebenarnya bukan orang Islam, tetapi zahirnya menampakkan keislaman. Maka secara perlakuan duniawi, Nabi kita SAW memperlakukan mereka seperti orang-orang Islam, ya, seperti orang-orang Islam. Dan munafik ini, ya, fenomena munafik ini tentunya baru ada setelah perang Badar. Setelah perang Badar, kaum muslimin menang di perang Badar, maka mulailah Islam kuat dan mulailah ada fenomena orang yang pura-pura menjadi Islam karena kekuatan Islam. Ketika Islam lemah, tentu orang ya ngapain pura-pura jadi Islam, karena malah bikin repot ya. Mereka mendapat kesulitan ketika mereka menisbatkan diri mereka dengan kaum muslimin. Tapi sejak kemenangan Badar, mulailah orang-orang masuk Islam karena pura-pura, artinya karena ingin gabung dengan Islam yang saat itu mulai dinilai punya kekuatan. Bagaimana kalau begitu? Jadi taqiyah, pura-pura takut diperangi, ya, seperti orang munafik, maka fahisabuhu 'ala Allah, maka perhitungannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang Maha mengetahui as-sarair, Maha mengetahui hal-hal yang rahasia. Jadi Allah tentu Maha tahu ya, dan biarlah Allah yang menghisab amalan mereka. Ya, yang dimaksud di akhir wa hisabuhum 'ala Allah. Jadi selama mereka syahadat, mereka salat, ya, lalu mereka juga menegakkan zakat, maka kita terima, ya. Dan harus dijaga darah dan harta mereka, ya. Sebagai seorang muslim, maka harus dijaga kehormatan
mereka. Ya. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh, itu di luar tanggung jawab kita. Ya. Karena kembali kita serahkan itu wa hisabuhum 'ala Allah. Wa kadzalika man shalla bi ghairi wudu'in aw ghuslin aw ghusli minal janabah. Begitu juga orang yang salat tanpa wudu atau dia janabah, ya, dia punya junub dan dia belum mandi junub. Tapi kan kita tidak tahu mereka datang ke masjidnya, mereka menegakkan salatnya, tapi mereka sebenarnya juga tidak wudu dan tidak mensucikan dirinya dari janabah, maka yang kita tahu mereka datang salat, kita nilai mereka sebagai orang yang menunaikan salat. Au akala fi baitihi wadda'a, dia makan di rumahnya dan mengaku anahu shaim. Begitupun bahkan orang yang saum, ini perlakuan lebih umum, orang yang saum tapi sebenarnya dia tidak saum, dia di rumahnya dia makan tetapi ngakunya saum. Maka karena kita juga tidak tahu rahasia ketika dia tidak di depan kita, maka tetap perlakuan sosial interaksi seorang muslim adalah sesuai dengan apa yang zahir, sesuai dengan apa yang nampak atau apa yang diakuinya, ya. Ketika kita memang tidak tahu apa yang terjadi di baliknya. Yuqbalu minhu, maka diterima saja. Artinya dianggap seperti itu, ya. Wa hisabuhu 'ala Allahi azza wa jalla, dan hisabnya kita serahkan kepada Allah azza wa jalla. Wallahu a'lam. Ini akhir dari syarah Imam Nawawi. Ya, jadi bagian hadis ini tentang 3 hal tadi, syahadat, salat, dan juga zakat, dan seandainya mereka mengerjakan itu, maka mereka terjaga darah dan kehormatannya. Bagaimana kalau mengerjakannya hanya pura-pura? Wa hisabuhum 'ala Allah. Ya. Penilaiannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini kita tambahkan beberapa hal. Ya, pertama tentang hisabuhum 'ala Allah, ada kejadian yang menjadi pelajaran dan menakutkan tadi, yaitu kisah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini tentu putra kesayangan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Zaid itu kesayangan Nabi Muhammad SAW, bahkan pernah menjadi anak angkat Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah sementara melarang mengadopsi, artinya memasukkan yang bukan anaknya ke dalam nasab, itu dilarang, ya, mengadopsi. Kalau mengasuh anak seperti anak yatim tentu boleh. Yang tidak boleh adalah menasabkan nasab kita kepada orang yang bukan. Usama bin Zaid. Suatu saat disebutkan oleh Usama, ya Usama mendatangi sebuah kaum yang sebelumnya melakukan kejahatan kepada kaum muslimin, ya, dan ada seseorang yang dikejar oleh Usama dan oleh orang Ansar lainnya. Ketika mau dibunuh, ternyata orang tersebut melafalkan syahadat. Ansar yang satunya berhenti, Usama lanjut membunuh orang tersebut. Falamma qadimna balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maaf saya potong kisahnya langsung setelah kembali ke Madinah. Setelah kembali ke Madinah, maka kisah itu sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mengapa? Karena ada Ansar yang satunya tadi, ya, yang sama-sama ada di tempat kejadian. Faqala li. Jadi Usama berkata, faqala li, maka berkata kepadaku Rasulullah SAW, ya Usama, wahai Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apa kamu membunuhnya setelah mengucapkan la ilaha illallah? Qala, Usama bilang, qala qultu, saya berkata, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidzan. Sesungguhnya dia bilang begitu muta'awwidzan, untuk melindungi dirinya saja. Ya, untuk melindungi dirinya saja. Ini perkiraan siapa? Perkiraan Usama. Ya. Qala, maka Nabi SAW menjawab lagi, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apa kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Dan Rasulullah mengulang-ulang itu terusnya. Usama bilang, famazala yukarriruha, mengulang-ulang itu. Apa kamu tetap membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Apa kamu tetap membunuhnya? Ya, dalam lafaz lain juga Imam Muslim disebutkan Nabi SAW mengatakan, apa kamu telah membelah dadanya dan melihat niatnya? Karena kan Usama ini seakan-akan mengklaim tahu niatnya. Ya, dan ini tentu kesalahan yang ditegur keras oleh Nabi kita SAW, ya, sampai Usama mengatakan, anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Ya. Tamanna itu, jadi saya gara-gara saking
tertegur keras oleh Nabi SAW, berangan-angan anda saya belum masuk Islam sebelum hari itu. Artinya tegurannya begitu keras. Ini kembali tadi, selama orang itu datang dengan syahadat, maka kita terima. Ya. Meskipun kecenderungan kayaknya ini pura-pura deh. Kayaknya dia hanya cari selamat aja. Ya. Maka selama dia mengucapkan syahadat, maka asamu minni dima'ahum Muhammad. Maka dia menjadi seorang muslim yang harus ditegakkan kehormatannya. Hormatul muslim. Ya, darahnya tidak boleh ditumpahkan dan hartanya juga harus dilindungi. Ya, itu contohnya. Ini kembali ke An-Nas tadi. Ini kembali tambahan untuk menghindari kesalahpahaman dari hadis ini. Umirtu an uqatilan nas. Saya diperintah untuk memerangi manusia. Seandainya uqatil itu dimaknai perang senjata, maka para ulama, para ustaz kita ya, dalam kajiannya membahas an-nas di situ maknanya adalah tidak semua, ya, tetapi hanyalah orang-orang kafir yang memerangi atau membantu dalam memerangi kaum muslimin. Ya. Dalam istilah umumnya kafir harbi. Di sini di awal kita lihat bahwa syariat Islam memang tidak menjadikan orang kafir itu satu sama semuanya. Tentu dari sisi ketidakislaman mereka sama, tetapi dalam sikap duniawi mereka ya, ya, misalnya dalam Mumtahanah, ini yang masyhur dalam surah Mumtahanah, Allah membedakan itu. Dan Allah sebutkan dalam surah Mumtahanah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanhakumullah." Allah tidak melarang kalian anil ladzina lam yuqatilukum fid din, terhadap orang-orang kufur yang tidak memerangimu ya, karena agamamu ya. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan juga tidak mengusir kamu dari negeri ya. Untuk apa? Antabarruhum, untuk bahkan berlaku tabarruhum artinya bersikap ya. Bentar sendiri, Kak. Ini terjemahan saya ambil dari add-on di Word ya. Antabarruhum artinya untuk bersikap baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan untuk bersikap adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Maaf terjemahan mungkin ada yang salah, tapi jelas insyaallah mudah dicek juga di Al-Qur'an terjemah. Jadi Allah tidak melarang terhadap orang-orang yang memang tidak memerangi kalian karena agama, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak juga memerangi kalian atau mengusir kalian dari negeri kalian. Untuk apa? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berlaku baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Bahkan innallaha yuhibbul muqsitin. Yang dilarang yang mana? Innama yanhakumullah, sesungguhnya yang dilarang oleh Allah SWT. Sebentar. Ya. Yang dilarang oleh Allah SWT, innama yanhakumullah anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum. Yang dilarang untuk berwala ya, ada kecintaan dan dengan orang-orang kufur yang satunya yaitu alladzina qatalukum fid din, memerangi kalian karena agama kalian, wa akhrajukum min diyarikum, dan mengusir kalian dari agama kalian. Atau wadhaharu ala ikhrajikum, atau membantu untuk mengusir kalian. Antawallahum, untuk tawallaw ada untuk mencintai mereka, termasuk turunannya, bersikap baik ya, dekat dengan mereka. Wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun, dan barang siapa yang tawalla di sini terjemah menjadikan mereka sebagai kawan, ada kecintaan di situ, maka fa ulaika humudz zalimun, itulah orang-orang yang zalim ya, orang-orang yang zalim. Dan para ulama dalam berbagai literatur Islam sepakat membagi orang-orang kufur ke dalam beberapa jenisnya. Jadi kita bilang tadi dalam hadisnya umirtu an uqatilan nas, an-nas di situ tidak semua. Jadi Islam tidak mengajarkan kita misalnya ketemu orang non muslim lalu langsung seperti ditagih masuk Islam, la ilaha illallah atau perang. Tidak seperti itu. Di sini pembagiannya, pertama ada tidak semua orang-orang kafir itu
diperangi. Ya. Malah lebih banyak jenis yang tidak diperangi. Ya. Salah satunya yang tidak diperangi adalah kafir mu'ahad. Kafir orang non-muslim yang ada perjanjian damai dengan orang-orang Islam. Ya. Ada perjanjian damai dengan orang-orang Islam. Ya. Dan dalam sirah Nabi kita SAW sering sekali melakukan ini. Ya, ketika beliau di Madinah, maka banyak kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah, beliau mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Ya, sehingga memang musuh benar-benar yang berperang itu hanya dengan kafir Quraisy yang ada di Mekah. Jadi tidak terganggu dengan kabilah-kabilah lain yang ada di sekitaran Madinah ya, karena Nabi SAW mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Bahkan dengan Quraisy pun Nabi SAW menegakkan perjanjian damai. Ada perjanjian Hudaybiyah di 6 Hijrah ketika Nabi SAW membawa 1.400 kaum muslimin yang hendak haji, tapi dilarang untuk ibadah haji. Ya. Jadi ada perjanjian Hudaybiyah, perjanjian gencatan senjata dengan Quraisy. Ya. Tapi itu akhirnya pun dikhianati oleh Quraisy ketika mereka menyerang kaum muslimin. Ya. Dan terjadilah penyerangan ke Mekah, ya, Fathu Makkah. Itu 8 Hijrah. Ya, terjadi 2 tahun. Dan sebelum masuk ke hadis tentang menjaga, seorang mukmin dan dakwah Islam sebenarnya yang kita inginkan adalah kondisi yang kondusif, ya, kondisi yang aman, yang baik, sehingga dakwah bisa mulai berkembang. Dalam sirah, sejak Hudaybiyah, dakwah Islam itu berkembang begitu luar biasa. Karena kondisi yang sangat kondusif. Ya. Artinya Nabi kita SAW tidak harus memikirkan peperangan dengan Quraisy. Disitulah Nabi SAW mengirim para sahabat ke berbagai kabilah di Jazirah Arab. Bahkan termasuk juga keluar. Dan kita lihat angka yang sengaja kita kasih biru sini, 1.400 dalam 2 tahun datang dengan 10.000. Sebagian ulama tarikh, ya, ulama sirah menunjukkan memang umat Islam itu harus mensyukuri dan berharap kondisi yang tenang, kondisi yang kondusif untuk menyebarkan kalimat la ilaha illallah, menyebarkan ajaran Islam. Jadi kita bukan umat yang senangnya perang, gitu, senangnya kondisi itu ramai. Kita senangnya justru oke lah, seandainya pun kita beda, kita tidak harus berperang. Maka kondisi damai sehingga Islam bisa dikenalkan kepada mereka. Nanti ada hal yang juga menarik. Ini mungkin sekilas menunjukkan. Dan ini yang satu hal mungkin kita perlu syukuri saat ini, kita dalam kondisi yang sebenarnya kondusif untuk menyebarkan dakwah Islamnya dengan baik di Indonesia sendiri, bahkan di secara internasional dengan baik. Ya. Karena itu perlu disyukuri dan perlu kita betul-betul bersyukur atas kondisi seperti ini. Karena kondisi perang itu sangat tidak enak. Ya. Perang itu tidak enak. Kejadian di Irak, kejadian di Syria, perubahan yang begitu cepat dan kaum muslimin berubah kondisinya menjadi sangat tidak baik. Ini hal lain yang juga menunjukkan jaminan terhadap orang kafir yang mu'ahad tadi. Bahkan ancamannya dalam hadis Al-Bukhari, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh orang kafir yang ada janji dengan orang muslim, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Padahal wangi surga itu tercium dalam perjalanan 40 tahun. Tapi orang ini gara-gara kesalahannya apa? Membunuh orang kufur. Kok bisa membunuh orang kufur? Ya karena tadi kafir itu tidak satu makna kafir, tetapi ada kafir yang mu'ahad, ada perjanjian. Ya, dan itu dilindungi dalam ajaran Islam. Oh maaf, sudah lebih ya. Sedikit lagi. Dan ada yang kedua adalah kafir musta'man, orang kafir yang diberi pengamanan. Jadi mereka memang meminta pengamanan, ya, misalnya meminta suaka, atau memang posisinya sebagai utusan, ya, utusan dari orang lain yang sebenarnya bahkan meskipun sedang berperang, tapi dia meminta suaka, maka dia boleh datang dan dijamin keamanannya. Seperti dalam surah At-Taubah ini, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Jika seseorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia.
Dan yang menarik, ada tetap hatta yasma'a kalam Allah, hingga mereka bisa mendengar kalam Allah. Sehingga ada nuansa tetap yang diinginkan adalah mendakwahi mereka, membuat mereka sempat mendengar kalam-kalam Allah sementara, membuat mereka sempat mengenal Islam. Dan itu yang kita maksud sebelumnya, kondisi kondusif itulah yang sebenarnya kaum muslimin ingin menyebarkan dakwah Islam, ya. Mengenalkan orang siapa itu Allah, siapa itu Muhammad, bagaimana itu ajaran Islam. Ya. Ini ayat yang menunjukkan ketika ada yang meminta suaka maka harus diberikan. Dan dalam hadis lain Nabi kita SAW juga menyebutkan zimmatul muslimina wahidah yas'a biha adnahum. Jadi zimmah, perlindungan kaum muslimin itu satu, diusahakan oleh orang yang paling bawah sekalipun. Artinya bisa jadi juga misalnya di antara kita, misalnya pihak A dan B berperang, ya, muslim berperang dengan pihak lain yang non muslim, tetapi ada pihak non muslim itu yang meminta perlindungan khusus kepada seseorang di antara kaum muslimin dan diberi perlindungan, maka tetap harus dijaga siapapun orang muslim itu. Misalnya ada saudara saya misalnya secara pribadi, saudara, lalu dia bilang dia mau datang dan meminta perlindungan kepada saya, padahal saya sendiri ya rakyat biasa aja, ya, bukan pimpinan negara, bukan pejabat negara, rakyat biasa aja, ya, maka tetap perlindungan itu berlaku dan orang itu harus dilindungi, ya. Tentu harus disampaikan kepada orang-orang bahwa ini mendapat perlindungan dari saya, orang ini mendapat perlindungan dari saya. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim ini di Sahih Muslim menyebutkan yang dimaksud dalam zimmah di sini adalah jaminan keamanan. Maknanya jaminan bahwa jaminan kaum muslimin kepada orang kafir itu adalah sah atau diakui. Jadi siapa saja yang diberikan jaminan keamanan dari seorang muslim, maka haram atas muslim lainnya untuk mengganggunya sepanjang ia masih berada dalam jaminan keamanan. Ya. Dan yang ketiga yang juga tidak diperangi adalah kafir zimmi, kafir yang berada di wilayah Islam dan dia membayar jizyah. Dan jizyah itu kalau dilihat nilainya bahkan lebih kecil daripada kewajiban zakat kaum muslimin. Jadi tidak berarti seakan-akan kayak upeti, karena kaum muslimin sendiri harus membayar zakat, ya, sebagai bentuk dan jizyah ini sebagai bentuk komitmen mereka kepada kepemimpinan kaum muslimin. Sama juga kita lihat ada ancaman untuk orang-orang yang membunuh orang-orang lain, orang-orang kufur yang ada perjanjian atau bahkan kafir zimmi di sini. Ya. Ahlul zimmah ada ancaman terhadap mereka. Dan yang terakhir baru kafir harbi. Ya. Inilah yang orang kafir yang memerangi orang Islam. Ya. Maka di antara disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa qatilu fi sabilillah, siapa? Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Bahkan Masya Allah, Allah masih menyebutkan wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, ya, tetap jangan melampaui batas. Jadi agama Islam kalau kita lihat, bahkan dalam peperangan Islam mengajarkan tidak boleh membunuh kaum wanita di antara mereka, anak-anak mereka, orang tua yang lemah, ya, tidak boleh dibunuh. Bahkan tidak boleh merusak tanaman, pohon secara sengaja. Artinya kecuali diperlukan untuk membangun tenda, untuk apa, tentu tidak apa-apa. Tetapi tanpa alasan merusak hal-hal yang tidak ada kepentingannya terkait dengan keperluan peperangan, maka itu yang diantara maksud wala ta'tadu, tidak boleh juga seperti itu. Ya. Kembali beberapa hal ini kita tambahkan untuk meluruskan syubhat yang kadang beredar terkait dengan hadis ini, bahwa seakan umat Islam adalah umat yang hobinya berperang. Jadi hanya annas, kalau makna uqatilnya itu berperang, adalah kafir harbi tadi. Dan terakhir adalah tentu piagam Madinah, ya. Untuk membantah itu, piagam Madinah di kota Madinah itu tidak hanya orang Muslim, ada orang Yahudi, musyrik, orang asli sana yang tidak menjadi Muslim, tetapi mereka bersatu di bawah kepemimpinan Nabi kita Muhammad SAW, ya, dengan piagam Madinah. Di antara poinnya, sebagai warga kota Madinah, mereka adalah satu kesatuan yang harus bersatu ketika ada serangan dari luar. Jadi agama Islam bukan agama yang anti keberagaman dalam hal negara Muslim berarti harus Islam semuanya. Negara orang-orang non-Muslim sangat bisa hidup di dalam
wilayah yang dikuasai oleh orang Islam. Bahkan tadi dijaga kehormatan mereka. Ya, begitupun orang-orang yang ada di Madinah saat itu yang non-Muslim tetap dijaga hak-hak mereka. Sampai mereka sendiri yang mengkhianati seperti di sini. Ya. Di saat perang Ahzab, ketika diserang, malah orang-orang Yahudi yang ada di dalam kota, di dalam lingkaran Ahzab itu, maaf, tidak sampai lingkaran Ahzabnya ya, hanya menutupi daerah yang datang musuh. Arah-arah lain itu dilindungi secara geografis, memang ada gunung dan lain sebagainya. Ya. Tapi orang yang ada di dalam kota Madinah sendiri, orang Yahudi yang mengkhianati kaum muslimin. Sehingga setelah selesai perang Ahzab, mereka langsung diusir oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khair, maaf kembali ternyata lebih 11 menit. Semoga kelebihannya memberi manfaat bagi kita untuk memahami aspek-aspek terkait dengan hadis ini. Alhamdulillah mungkin itu faktor yang bisa disampaikan. Kalau ada tambahan atau diskusi silakan. Baik, terima kasih Kang Topan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu jika ingin bertanya atau berdiskusi tentang suatu hal. Assalamualaikum Ustaz. Ana tanya. Masya Allah. Selamat mangga. Apa nih nggak pakai kamera lagi makan? Ya silakan. Ya tadi pada saat ada yang datang ke rumah kita misalkannya meminta perlindungan, itu kan aturannya kita kan wajib untuk menjaganya itu kan ya. Tapi tentunya dalam beberapa kasus mungkin bisa jadi berbeda-beda ya. Ini mohon pandangan Ustaz. Pertama misalkan pada saat dia dikejar oleh musuhnya gitu kan ya, yang mana musuhnya bukan musuh saya, orang yang dikejar juga bukan musuh saya gitu kan ya. Tapi ini yang dikejar ke rumah saya, misalnya minta perlindungan. Kemudian yang ngejarnya nanya ke saya, ini hanya kasus saya, contoh kasus bukan sebenarnya. Nanya ada nggak orang itu ke sini. Kemudian karena saya merasa saya berkewajiban melindungi orang ini, akhirnya saya berbohong, tidak ada. Nah, itu pertanyaan pertama, apakah saya ini berdosa karena sudah berbohong? Kemudian yang kedua, ini masih kasus yang sama tapi beda dikit. Nah, ini yang minta perlindungan ini orang jahat misalkan. Saya tahu ini yang minta perlindungan ini orang jahat seperti itu. Nah, apa yang harus saya lakukan terhadap orang yang minta perlindungan ini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair. Agak susah. Tapi secara umum prinsipnya, prinsip utama ajaran Islam adalah menegakkan keadilan, Sehingga tadi seandainya memungkinkan, memang agama Islam selain menegakkan keadilan juga prinsip lain yaitu taat pada kesepakatan. Ini prinsip lain ajaran Islam. Kesepakatan dalam konteks kehidupan kita adalah peraturan yang memang disepakati dalam lingkungan tersebut. Ya. Jadi misalnya kalau ada orang jahat ya harusnya urusannya diurus oleh pihak yang berwenang. Ya. Ini prinsip-prinsipnya seperti itu. Jadi beberapa kejadian tadi, jika memang orang itu dikejar oleh orang lain yang memungkinkan terjadinya ketidakadilan, artinya terjadi vonis di luar kewenangan, artinya istilah kita apa itu, yang maling diadili tanpa kepolisian, ya artinya orang itu mungkin dizalimi oleh orang yang mengejarnya tadi, maka bisa saja kita melindungi orang tersebut, ya. Tapi ketika kita mengetahui itu, sebaiknya kita tetap melaporkan kepada pihak yang berwenang sehingga keadilan bisa ditegakkan. Kalau saat orang yang kita lindungi itu ternyata salah, ya salah, silakan dihukum, ya tetap dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini prinsip lain, al-muslimuna ala syurutin. Jadi orang muslim kita adalah orang yang siap untuk sepakat dengan kesepakatan kita bersama dalam lingkungan. Ya. Meskipun itu bukan syariat Islam, tapi poinnya adalah dia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketika bertentangan, maka seorang Muslim berusaha untuk untuk merubah aturan itu, berusaha untuk merubah aturan tersebut. Jadi dalam kasus yang pertama,
memang tergantung kondisinya. Ketika dilihat orang itu lemah dan kemungkinan dia mengalami ketidakadilan ketemu, maka kita bertindak sebagai berusaha untuk menegakkan keadilan baginya dengan mengundur pertemuan dia dengan orang yang mungkin menzaliminya, tetapi tetap nanti wajib untuk menegakkan keadilan dalam artian jika perlu melapor kepada berwenang, maka dilaporkan kepada yang berwenang. Lalu yang kedua, kalau memang jelas-jelas dia jahat, ya, maka tentu harusnya kita pada prinsipnya kita laporkan kepada yang berwenang. Ya, kita laporkan kepada yang berwenang. Tapi kalau yang jahat ini kondisinya bisa berbeda-beda. Kalau yang jahat ini misalnya ada orang maling, lalu anak itu kita lihat juga lemah, dikejar oleh massa. Dan seandainya kita lihat juga massa itu sangat marah, ya, amarah, dan bahkan bawa golok dan segalanya, ya, sehingga kemungkinan terjadi ketidakadilan orang ini dihakimi oleh massa. Bila kondisinya memungkinkan, kita menyembunyikan sementara untuk menghindari ketidakadilan, insya Allah itu bisa. Allah alam, kita kembali pada prinsip umum bahwa tugas seorang muslim adalah menegakkan keadilan, ya, menghindari agar seseorang itu tidak ditolimi, tidak ditolimi. Apalagi kita sendiri tentu tidak menjadi pihak yang mentolimi. Ya. Wallahu a'lam. Kurang lebih seperti itu, Ustaz Kang Rahmat. Ya. Syukran, Ustaz. Awas keselak. Izin bertanya, Baik, Ustaz. Oh, silakan. jadi mangga. Pak, terima kasih. Tadi di hadis Mu'adz, tadi di salah satu isinya bicara tentang, tadi saya catat apa, faradu alaihim shadaqah. Kemudian berikutnya adalah kalimat berikutnya faturadu ala fuqaraihim. Nah, sedekah di situ kan dimaknainya adalah zakat. Nah, padahal kita tahu bahwa hanya disebutkan di situ ada ala fuqaraihim, tidak masakin, tidak amilin, tidak gorimin. Hanya satu yang disebut. Apakah maknanya di situ bahwa zakat itu hanya terikat dengan satu golongan tadi pada saat itu? Nah, ini saya sampaikan karena saya minta pendapat Ustadz terkait dengan argumentasi orang yang mengatakan bahwa terkait dengan zakat fitri diwajibkan tuhratan lisoimi, kan gitu ya, menjadi pembersih orang yang saum. Padahal kita tahu bahwa yang wajib zakat fitri itu kan tidak hanya orang yang saum. Anak kecil pun kan yang belum saum juga wajib dikeluarkan, itu zakat jiwa. Nah, kalimat berikutnya adalah tu'matan lil masakin. Diberikan menjadi makan orang miskin. Nah, apakah zakat itu juga hanya terikat satu untuk orang miskin? Karena argumentasi tadi yang saya pahami, salah satunya mengatakan bahwa ketika di riwayat Mu'adz, ini disebutnya hanya satu. Dan itu tidak berarti makna bahwa zakat itu hanya buat orang yang fakir. Nah, hal yang sama berlaku pada zakat fitri. Itu juga tidak berlaku buat orang yang miskin. Ya, hanya disebutkan sebagian saja. Akhirnya mungkin komentar Ustaz bagaimana? Terima kasih. Nah, jazakumullah khair. Ya, mungkin pertama terkait dengan zakat fitri. Pertama memang zakat fitri, sebagian menyebutkan fitri, sebagian fitrah. Meskipun nas-nas secara umum tidak ada yang pakai tak marbutoh, sejauh yang Anda pahami dari apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Dan jadi zakat fitri yang lebih tepat, sehingga secara akar makna diambil dari zakat karena berbuka di waktu terakhir Ramadan. Ya, betul seperti yang disampaikan oleh Kang Agus tadi. Ya, jadi siapapun yang bernyawa dan dia hidup di saat iftar terakhir bulan Ramadan, maka wajib baginya menunaikan zakat fitri. Ini siapa yang wajib. Tentu kembali fattaqullaha mastata'tum. Kalau dia mampu. Kalau tidak, maka dia tidak wajib menunaikan hal tersebut. Malah mungkin dia termasuk orang yang kedua menjadi diberikan zakat dari orang lain kepada dia. Tentang siapa, wallahu alam, yang ana fahami yang kuat memang pendapat secara spesifik khusus untuk zakat zakat fitri dia kepada fakir dan miskin. Jadi dua ini,
fakir dan miskin, tidak ke 8 asnaf yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, karena kembali nasnya tadi. Tapi wallahu alam, apakah tadi Ustaz Kang Agus jadi menyebutkan ada yang merelasikan dengan nas ini, karena fuqara, tetapi yang dimaksud adalah asnaf untuk zakat mal. Ya tentang itu wallahu alam. Yang jelas tentu orang-orang yang berpendapat zakat fitri pun diserahkan kepada 8 asnaf, mereka juga punya alasan-alasan, dan ya ketika itu masuk dalam fikih menjadi seru memang. Artinya kemungkinan itu bisa berkembang, hanya wallahu alam. Yang jelas kalau melihat nasnya tentang zakat fitri, ya, meskipun tadi akar kalian fitri, tapi boleh juga kita sebutkan zakat fitrah, ya, maka dia khusus kepada fuqara dan masakin, Lalu tentang nas di sini memang tidak secara spesifik menyebutkan bahwa dari nas ini berarti asnaf itu hanya satu aja, yaitu fuqara. Ya. Apakah bisa seperti itu? Ya, ini juga kembali tergantung kepada metode usul fikih yang dipakainya untuk menyimpulkan hukumnya. Tapi secara umum para ulama fikih tidak menyimpulkan dengan gaya seperti itu. Jadi fuqara, nanti siapa asnafnya ya kembali kepada nas-nas yang menjelaskan tentang asnaf atau pihak-pihak yang menjadi tujuan pembagian zakat tersebut. Sama juga sumbernya, tu'khadhu min aghniyaihim. Apakah semua orang kaya kemudian harus zakat? Kembali lagi bergantung, karena ada syarat-syaratnya tadi, ada syarat nisab dan ada syarat haul, ya. Jadi tidak serta-merta langsung diambil letter luck seperti itu. Jadi perlu digabungkan dengan nas-nas lain yang terkaitnya. Jadi bukan hanya fuqaranya. Kalau kita bicara aghniyanya saja, seandainya kita batasi maknanya dari hadis ini saja, maka semua orang kaya. Nah, orang kaya ini juga kan bisa jadi dia kayanya hanya 6 bulan karena dinamika bisnisnya. Jadi dia hanya kaya 6 bulan, maka dia tidak wajib zakat mal, karena zakat mal mensyaratkan dia melebihi nisab dan dia juga haul. Jadi zakat atau harta itu sempat standby selama setahun, ya, harta tersebut, dan itu juga bukan harta yang digunakan, ya, bukan harta yang diputar, jadi bukan modal dagangnya, tapi harta yang idle lah istilah kita, harta yang tidak digunakan. Jadi kurang lebih seperti itu Kang Agus. Jadi hanya Terima kasih Ustaz. Terima kasih. kalau ada orang yang berpendapat fikih, memang ujung-ujungnya kita ya membuka lebar, ya, karena per definisi fikih memang hasil dari ijtihad, ya. Per definisi fikih adalah hasil ijtihad, ya, sehingga sangat mungkin. Hanya tinggal tetap kita mengingatkan paling mudah bagi kita adalah merujuk kepada ulama, ya. Kalau mereka punya ulamanya juga, ya sudah, maka pada saat itu kita sepakat untuk tidak sepakat, ya. Dan alhamdulillah, insya Allah bukan hal yang juga terlalu sampai merusak din atau agama kita. Mungkin begitu Kang Jadi. Ya, terima kasih. Nuhun pisan. Yang lain mangga. Silakan Kang Vektor. Kalau tidak ada, boleh satu lagi saya bertanya. Mangga Kang Agus. Ya, terkait dengan hadis yang tadi itu kan disebutkan di situ hatta yashhadu, ya. Nah, ketika kita terjemahkan bahwa manusia di sini sebagai kafir harbi, apakah maknanya itu adalah sehingga mereka menyaksikan la ilaha illallah, itu maksudnya tegaknya agama Allah, atau sehingga mereka bersaksi, artinya masuk Islam gitu. Kan berbeda ya maknanya. Yang satu hanya mengatakan bahwa melihat Islam yang menang, selesai kan gitu. Tapi apakah dia juga harus mengucapkan syahadat gitu? Itu maknanya yang mana tuh Ustaz? Terima kasih. Ya, ya menarik. Diskusinya menjadi menarik, dan ini
maknanya tentu kalau dia kafir yang berperang dengan kita, maka dia kita boleh sampai membunuh dia, bahkan di medan perang itu ya, bisa sampai terbunuh. Dan yang mencegah dia terbunuh adalah ketika dia mengucapkan syahadat tadi. Jadi ke situ. Seperti tadi kisah misalnya peperangan, kita berperang dengan mereka. Ini kan konteks pemahamannya dalam makna pemaknaan betul-betul terjadi perang dengan mereka. Maka yang bisa menggugurkan itu adalah ketika mereka mengucapkan kalimat syahadat, seperti kejadian Usamah tadi. Ya, ini dalam konteks peperangan. Ya. Dalam konteks yang tadi kita sampaikan, ada ulama kontemporer dan seperti kita yang menyampaikan bahwasanya uqatil ini maknanya lebih luas dalam makna perang, ya, sehingga makna seperti yang pesan Nabi kita kepada Mu'adz bin ini maknanya adalah misi dari Nabi kita Muhammad SAW dan juga umatnya ini agar umat manusia itu bisa bersyahadat dan sholat dan juga menunaikan zakat. Yang tiga yang utama ini. Ya. Jadi maka dalam makna yang tersebut, kalau kafir harbi itu kemudian berhenti tidak lagi menjadi kafir harbi, ya mereka tidak lagi menjadi objek untuk menjadi perangnya. Ya, misalnya sekarang ada kafir harbi yang menyerang kita, ketika terjadi peperangan, sudah bergejolak perang, maka satu yang bisa membatalkan proses kita ingin membunuh dia dalam peperangan itu, ketika memang mereka menunaikan atau mengucapkan syahadat. Tapi kalau kafir harbi yang memerangi tapi belum betul-betul bertempur dengan kita, kewajiban memerangi mereka batal ketika mereka tidak lagi menjadi kafir. Artinya mereka tidak masuk ke dalam kafir harbi. Tetapi dalam makna umum yang tadi kita sampaikan, uqatil dalam artian berperang, dalam artian sebagian ulama kontemporer menyebutnya berjihad. Berjihad sehingga maknanya kan lebih umum ya, tidak hanya perang. Jadi umat Islam itu perlu berjihad sehingga orang-orang itu bisa mengenal syahadat dan tentu juga bisa mengucapkan kalimat syahadat dan menunaikan sholat dan juga zakat. Nah, pendapat ini tentu juga memahaminya tidak hanya tiga ini, tetapi tiga ini yang utama dulu. Itu target utama, setelah itu berlanjut kepada hal-hal lain. Jadi, seiring dengan semangat pesan Nabi kita Muhammad SAW kepada Mu'adz tadi. Ya. Jadi ada berbagai konteks pemahaman ini. Kalau memang pemahaman betul-betul berkecamuk perang, maka yang bisa membatalkan kita membunuh mereka adalah memang ketika mereka bersyahadat. Ya. Dan ya seperti itu, seperti kejadian Usamah bin Zaid. Kalau terjadi dalam konteks yang lebih umum, ya, maka orang kafir harbi itu terbagi-bagi, ya, orang kufur itu terbagi-bagi, yang menjadi target atau berhak untuk diperangi ya hanya yang memerangi kita. Tapi status mereka itu berubah ketika mereka tidak lagi harbi, ya. Ketika mereka menjadi mu'ahadah atau mereka menjadi dhimmi atau mereka jadi apa, maka interaksi kita yang sesuai dengan status mereka. Kalau ada perjanjian damai, ya maka kita tidak boleh juga memerangi mereka meskipun mereka tidak masuk Islam, meskipun mereka tetap menjadi non-muslim, tetapi ada perjanjian damai di antara kita atau mereka meminta keselamatan tadinya, atau mereka menjadi orang yang berada di wilayah kaum muslimin ya sebagai kafir zimmi, maka kita perlakukan mereka sebagai dengan status barunya tadi, ya, bukan orang yang harus diperangi. Nah, saat itu yang diperangi ya yang kafir harbi. Allah alam, semoga Anda bingung Kang Agus jadi. Terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Topan. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu, silakan. Apakah ada? Asli mau nanya, Asli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Topan, singkat mau tanya. Ini alhamdulillah kebetulan saya ada buku
tentang Imam Nawawi, hadis Arba'in juga. Hmm. Terus di buku ini sempat nyambung ke hadis lainnya, bahasan ini. Nggak tahu tadi mungkin Mas Topan sudah bahas, tapi saya sempat melamun sedikit, jadi mungkin terlewat gitu ya. Bangga. Ini hadisnya itu dari hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, kalian akan dipimpin oleh penguasa yang semena-mena. Sebagian dari kalian diam saja dan sebagian lainnya mengingkari. Siapa yang mengingkarinya, maka ia terlepas dari dosa. Dan siapa yang membencinya, maka ia selamat. Akan tetapi, celakalah orang yang ridho dan mengikutinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita harus memerangi mereka? Rasul pun menjawab, jangan, selagi mereka masih mengerjakan sholat. Jadi, ini tadi highlight-nya mungkin tentang penguasa yang semena-mena ya. Jadi kita sebagai Muslim sebaiknya mengingkarinya dan membencinya, dan tadi celakalah yang ridho atau mengikutinya. Nah, tapi kan di akhir disebutkan apakah kita harus memerangi mereka? Rasulullah pun menjawab jangan gitu. Nah, bentuk mungkin kalau tadi istilahnya memerangi dengan konteks modern ya, memerangi dengan ghazul fikri atau media dan lain sebagainya, apakah sebenarnya misalnya ada pemimpin yang semena-mena, kemudian kita mengkritik gitu ya, melalui media ya, melalui media sosial gitu, apakah itu bentuk pengingkaran sebenarnya, atau itu sebenarnya bentuk memerangi pemimpin yang semena-mena tadi? Ya intinya pertanyaan tadi ya. Pertanyaannya adalah kalau di media sosial itu, apakah itu adalah bentuk pengingkaran kita atau itu sebenarnya bentuk memerangi gitu? Wallahualam. Nah, jazakumullah khair, Asli sedang menikmati bayi kecilnya, hari-hari dengan bayi kecil barunya. Alhamdulillah, pertanyaan menarik, dan wallahu alam sepertinya kalau lihat lafadznya syarah Imam Nawawi, kalaupun mau dicari keterkaitannya dengan, bisa jadi dengan ketika Imam Nawawi mendetailkan tentang siapa yang berhak untuk ditumpahkan darahnya gara-gara hak Islam, ya misalnya orang yang bugot, orang yang berontak dari kepemimpinan kaum muslimin. Nah, ini memang menjadi tema yang sering menjadi diskusi. Apakah boleh kita berontak, dalam artian berontak kalau dalam konteks hadis yang tadi adalah memerangi tadi. Pertanyaan yang ketiga. Jadi orang yang pertama, orang yang diam, orang yang ikut, ini kan yang parah, yang salah orang yang ikut ya, yang ridho dan ikut. Karena dalam ajaran Islam, kembali terkait dengan nasihat ya, ini Asli tidak sedang bacaan syarah hadis yang ketujuh kan ya. Kalau di hadis yang ketujuh mungkin lebih cocok juga terkait dengan dengan nasihat kepada pimpinan kaum muslimin, imam-imamnya kaum muslimin. Maka Islam mengajarkan agar kita tetap memberi nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, dan ada dua pasang sebenarnya, doa dan nasihat. Ya, doa dan nasihat dalam artian ketika mereka salah, maka benarkan, ya, koreksi mereka, perbaiki mereka. Ya. Dan yang menjadi masalah adalah ketika kita ridho dengan kesalahan mereka. Padahal kita tahu mereka salah, tapi kita ridho. Jadi seorang muslim harus punya daya kritis, berani untuk mengkritisi. Lalu cara mengkritisinya, nah ini yang masuk dalam tadi pertanyaan yang ketiga, apa boleh memeranginya? Ya. Maka selama kesalahan itu tidak sampai mengeluarkan pemimpin itu dari keislamannya, ya, maka ajaran Islam secara umum ajaran Islam tidak mengajarkan untuk bughad, tidak mengajarkan untuk memberontak, ya. Tidak mengajarkan untuk memberontak, tapi mengajarkan untuk tetap memberi nasihat. Lalu kampanye di media yang tadi Asli sebutkan, maka ini masuk ke konsep tadi. Seorang muslim adalah orang yang memperhatikan kesepakatan di masyarakat itu. Ya, aturan-aturan yang ada di masyarakat itu. Sekarang misalnya kalau kita menulis artikel yang mengkoreksi tentang kebijakan apakah itu dilarang? Ya. Kalau tidak dilarang, boleh kita kerjakan. Ya. Boleh kita
lakukan. Misalnya kasus yang mungkin lebih jelas, apakah boleh kita demo misalnya? Nah, kembali ke aturan dalam negara kita, boleh. Negara ini membolehkan orang itu berdemo. Yang tidak boleh tentu demo yang sampai melakukan kezaliman. Ya, secara agama Islam saja melarang tersebut. Ya. Ketika demo lalu dia melakukan kezaliman, ya, merusak hal-hal yang tidak harusnya dirusak, tentu itu sudah keluar dari jalur. Ya. Kita tentu tidak bicara secara objek siapa, tapi secara umum satu hal itu apakah boleh dilakukan, maka kembali kita lihat situasinya. Ya, agama Islam tadi al-muslimuna ala syurutihim, sesuai dengan kesepakatannya. Kalau misalnya itu boleh, maka kita seorang muslim harus berani juga membela dirinya, ini boleh. Artinya mengapa saya dilarang, toh ini boleh. Dan dia juga di satu sisi menjaga dirinya dari hal-hal yang keluar dari aturan. Ya, hal-hal yang keluar dari aturan. Jadi memperbaiki secara umum itu harus, caranya paling minimal adalah dia tidak melanggar aturan syariat. Yang kedua, dia tidak melanggar aturan yang disepakati dalam lingkungan itu. Artinya aturan-aturan yang ada dalam kehidupan kita bernegara. Kalau suatu saat kita hidup misalnya di negeri yang demo itu dilarang, ya, demo dalam artian kita berkumpul dan menyampaikan suara itu dilarang, maka seorang muslim ya dia wallahu alam yang anaknya dia tidak melakukan cara itu, dia lakukan dengan cara-cara yang lain, dia lakukan dengan cara-cara yang lain. Ya, di negeri-negeri yang boleh, maka itu boleh selama tadi selama di batas syariat dan juga batas kesepakatan atau hukum lah ya, hukum yang ada di negeri tersebut. Menulis kampanye tentang artikel di koran, di media sosial atau lainnya, selama kembali aturannya tadi, selama dia tidak keluar dari aturan syariat, dia tidak menzalimi orang lain, dia juga tidak berdusta tentunya, tidak ada dusta di situ, tidak ada kebohongan di situ, tidak ada kezaliman di situ, ya, dan dia juga tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Ya. Sehingga di sini juga seorang muslim memang selain berusaha memahami syariat Islam, dia coba juga memahami konteks lingkungan di mana dia hidup. Misalnya faktor misalnya di misalnya tingkat. Maka dia harus ngerti mana yang boleh dan tidak boleh di lingkungan tersebut. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena muslimuna ala syurutihim, seorang muslim itu menghormati kesepakatan di mana dia tinggal. Tentu kalau itu melanggar syariat, ya dia tidak masuk ke dalam hal-hal yang melanggar syariat sebisa. Ya dia tidak masuk ke dalam hal yang melanggar syariat. Ya. Dan ini dua hal yang memang perlu balance, ya, perlu seimbang. Seorang muslim itu punya kewajiban menasehati pemimpin. Tentu dengan cara yang sesuai syariat dan sesuai dengan kesepakatan dalam lingkungan di mana dia berada, dan dia harus tambahan lain mungkin dia harus juga smart ya, smart namanya, jangan sampai terjatuh ke dalam kesalahan yang besar tadi. Mungkin dia tidak mengerjakan kesalahan, tapi dia mudah terjatuh ke dalam kesalahan, dijebak oleh orang lain dan lain. Secara umum mungkin begitu ya, dua hal yang memang agak rumit ya. Tapi di sini kembali juga perlu kita, yang kita sampaikan di awal, perlu kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kekuatan, kebaikan itu memang harus membangun pihak-pihak yang terlibat dengan kebaikan ajaran Islam. Dia harus membangun kekuatan, harus membangun jejaring-jejaring kekuatan. Ketika mau memberi nasihat, dia punya kekuatan untuk menyampaikan nasihat itu. Dan ini mengapa Nabi kita SAW, kalau kita lihat dalam sirah, di antara yang beliau lakukan adalah memang selain mengajarkan sahabat, mengajarkan orang-orang, juga membangun kekuatan agar keadilan itu bisa ditegakkan. Ya. Keadilan tentu makna umumnya adalah ajaran Islam. Ajaran Islam bisa ditegakkan. Tapi ketika dalam komunikasi kita di dunia luar, keadilan itu bisa kita komunikasikan
tadi orang-orang tidak dizolimi. Jadi seorang muslim dia harus sebisa mungkin mencegah kezoliman itu terjadi. Siapapun itu yang dizolimi, siapapun yang dizolimi dia harus membela. Ketika ada ketidakadilan, termasuk misalnya dalam konteks yang ditanyakan tadi ada kebijakan yang tidak adil, maka dia berusaha mengkoreksi sesuai dengan koridor syariat dan koridor aturan di mana dia ada. Ya. Dan cuek juga bukan pilihan yang baik ya. Cuek artinya dia apatis juga bukan pilihan yang baik, karena bagaimanapun ujung-ujungnya itu akan mempengaruhi keberagamaan dia. Ketika kezaliman itu dibiarkan, ya, lambat laun dia akan menjadi besar. Ya. Yang jelas tadi juga Nabi kita SAW, alhamdulillah, menekankan tidak boleh bughat, tidak boleh memerangi pemimpin yang masih dalam koridor muslim, ya, seorang muslim. Mungkin dia zalim tetapi dia muslim. Dan para ulama kita mencontohkan itu. Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad dizalimi oleh pemimpin saat itu, ya. Tetapi beliau tetap ikut. Ya. Artinya beliau dihukum, ya beliau ya menjalani tersebut. Beliau di penjara, ya beliau menjalani hukuman penjara tersebut. Jadi beliau tidak mengumpulkan jamaahnya untuk berontak kepada pimpinan karena beliau dihukum. Kalau memang beliau dihukum, ya beliau ikut kepada hukum tersebut, ya, bahwa beliau harus dipenjara, ya dipenjara, ya. Dan ada waktunya nanti beliau keluar. Begitupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah oleh pemimpin saat itu, ya beliau ikut aturannya. Oke, beliau dipenjara dan tidak mengajak pengikutnya juga untuk berontak kepada pimpinan saat itu. Tetapi tidak berarti tidak memberi nasihat, tetap memberi nasihat. Tapi ya itu, ketika memang aturan membuat dia menjadi harus disel, harus dibui dan segalanya, ya dia ikut tanpa memberontak. Ya. Kurang lebih seperti itu, Kang Asli. Punten. Kompleks. Jazakallah khair Mas Topan. Ya, sami-sami. Jelas, insyaallah. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya. Mungkin pesan penutup Mas Topan? Ya, alhamdulillah. Mungkin sebagai penutup kembali secara umum bagi kita, karena alhamdulillah kita ada di lingkungan yang masih kondusif, maka hadis ini menjadi pelajaran kepada kita seperti semangat pesan Nabi kita Muhammad SAW kepada Mu'adz tadi, bahwa di antara rukun Islam ada 3 hal yang juga sangat penting, yaitu mengenalkan bagaimana mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, mengenalkan kalimat la ilaha, mengenalkan Allah SWT kepada diri kita, kepada orang-orang dengan berbagai cara yang bisa kita kerjakan, dan juga tadi mengkampanyekan untuk sholat. Mungkin kesannya agak aneh, tapi ya, di kaum muslimin saat ini sholat bisa jadi juga bukan hal yang betul-betul mendapat perhatian, betul-betul mendapat perhatian. Mungkin masih ada kaum muslimin sendiri yang sholatnya bolong-bolong, atau ya semuanya bertingkat tentunya. Ada yang sholat bolong, ada yang alhamdulillah sudah sholat tapi tidak memberikan ta'zim yang seharusnya dari ibadah sholat. Bahkan jangan ada orang yang merasa sholat itu ya tidak wajib lah, itu hanya bonus saja. Yang wajib itu syahadat saja, jadi muslim. Lalu kalau mau dia ini tentu perlu diluruskan, perlu diingatkan, dan di antara bentuk campaign, bentuk dakwah yang perlu ditegakkan. Dan yang ketiga juga tentang konsep zakat. Ini mungkin juga umat Islam banyak ketinggalan dalam menegakkan konsep zakat. Yang menarik tadi, konsep zakat datang persis setelah sholat, persis setelah urusan kita dengan Allah SWT. Nabi kita SAW agenda selanjutnya adalah menyadarkan orang perlu adanya pemerataan dalam bahasa kita sekarang. Kelebihan yang ada di orang kaya dikasih kepada orang-orang miskin. Dalam bahasa negeri kita dikenal dengan istilah keadilan sosial. Karena keadilan di level sosial itu harus ditegakkan. Dan umat Islam mungkin juga punya PR besar dalam hal ini, ya. Bagaimana ketimpangan sosial itu sebenarnya ada resepnya dalam Islam, yaitu zakat yang wajib, dan tentu juga zakat-zakat lain yang sifatnya sunnah. Dan 3 ini mungkin pelajaran dari hadis ini, spirit
boleh dibilang spirit yang utama, ya, agenda utama dari dakwah Islam yang perlu untuk kita berkontribusi menyebarkannya dan menguatkannya untuk diri kita sendiri. Untuk di awal menguatkan diri kita sendiri, menyebarkan kepada orang lain, ya, mengajak orang lain untuk ikut dalam campaign syahadat, sholat, dan juga zakat ini. Mungkin itu Kang Rektor dan teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, jazakumullah khair atas kehadirannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, jadi ilmu dan melahirkan amal soleh insyaallah. Ana tutup, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan aku kembalikan ke moderator kita. Kang Rektor aja yang tutup, silakan. Baik, terima kasih Ustadz Topan atas penjelasan dan ilmunya. Terima kasih Bapak Nedimbu atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan kita istiqomah untuk bisa melanjutkan kajian ini insya Allah pekan depan. Kita tutup dengan doa khawaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.